kurang semangat menjawab salamnya. Ananda ulangi salam Ananda dengan sebuah pantun. Bu tilam malam-malam makan buah kedondong, yang nggak balas salam pulang aja dikejar pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. I'll praise the presence of Allah subhanahu wa ta'ala is the king of the king, the lord of the master of the day after he has stopped us, and peace and salutation to our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita ucapkan atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana berkat rahmatnya kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke masjid yang insyaAllah penuh berkah ini. Salawat berserta salam tidak lupa kita curahkan buat pemimpin umat, pemimpin bangsa, pemimpin dunia. Ya ini pemimpin yang tidak pernah makan sate, pemimpin yang tidak pernah membuka IG, apalagi memainkan HP. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang Ananda hormati pengurus masjid beserta jajarannya serta ustadz penceramah pada malam hari ini dan ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu izinkan Ananda berdiri di sini bukan bermaksud menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu, melainkan Ananda ingin memberikan ilmu yang Ananda dapat. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja Ananda mulai kultum Ananda yang dimana judulnya agak unik, agak menarik, agak berbeda sedikit. Ya ini dengan judul kultum bucin. Ya, kebanyakan orang mengartikan bucin adalah budak cinta, tetapi Ananda mengartikan bucin adalah bukti cinta. Bukti cinta kepada siapa? Bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta adalah sesuatu yang sering kita dengar dan kita ucapkan. Contohnya, ketika kita cinta kepada kedua orang tua kita, ketika kita cinta kepada saudara-saudara kita, atau bahkan ketika kita cinta kepada seseorang yang dekat dengan kita. Namun, cita-cita seorang mukmin yang sangat besar ya ini mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, bahkan sampai detik sekarang pun Allah masih mengizinkan kita untuk bisa bernapas. Dan banyak nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang muslim, setiap orang Islam pasti mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar pengakuan saja, melainkan harus dibuktikan dengan ketaatan dan juga amal soleh. Allah berfirman dalam Quran surat Al Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan mengampuni dosamu dan memberikan rahmat kepadamu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jika seseorang atau individu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bisa mengikutinya dengan Al-Qur'an dan juga hadis. Niscaya Allah akan mengampuni dosanya dan memberikan rahmat kepadanya. Nah, coba kita bayangkan kalau negara kita ingin menjadi maju, ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa mengikuti Allah dengan Al-Qur'an dan juga hadis. Ananda yakin kalau kita bisa mengikutinya, tidak ada yang namanya sampai sekarang ini korupsi. Dan Ananda yakin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua dan memberikan kita rahmat dari langit dan juga dari bumi. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan adapun orang-orang yang beriman, cita-cita mereka untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Nah, dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah sangat besar. Berbeda dengan remaja zaman sekarang, Ananda lihat. Remaja zaman sekarang, mereka lebih mengutamakan cinta-cinta sebelum mengenal yang namanya cita-cita. Na'udzubillah, itu merupakan perbuatan yang salah. Bagaimana bisa terwujudnya Indonesia emas tahun 2045 kalau remajanya masih seperti itu? Makanya oleh sebab itu, marilah kita didik anak-anak remaja zaman sekarang dengan cara mendekati mereka ke agama, sehingga bisa terciptanya Indonesia emas 2045 yang dimana mereka lebih mengutamakan cita-cita mereka sebelum mengenal yang namanya cinta-cinta.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Nah, Ananda akan memberitahu dua cara mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang tetap melakukan ibadah walaupun dalam keadaan sibuk. Dia tetap berzikir, berdoa, mengingat Allah kapan saja pun, dimanapun saja. Karena tujuan utama kita diciptakan di dunia ini, yakni untuk beribadah. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun." Dan Allah tidak lain menciptakan jin dan juga manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kalau kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa menjaga ibadah kita. Yang kedua, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang apabila Allah timpa dia dengan musibah, dia bisa minta pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan juga salat. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang bersabar. Nah, dapat kita simpulkan, jikalau suatu saat nanti Allah akan memberi kita musibah, maka kita harus bisa meminta pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan juga tetap salat. Niscaya Allah akan menghilangi musibah yang kita derita dan Allah akan menggantikannya musibah itu dengan suatu nikmat yang 2 kali lipat lebih nikmat. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, marilah kita tanam dalam diri kita masing-masing bahwa mencintai Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar pengucapan sadar, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya sekian yang dapat Ananda sampaikan, kurang dan lebih Ananda mohon maaf. Kerana Ananda buka dengan sebuah pantun, maka Ananda tutup pula dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung merpati, burung elang, burung gagak, burung garuda. Itulah nama-nama burung. Ananda akhiri dengan nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.